Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, masa jabatan 2024-2028, Jumat 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 8 November 2024 Miladiah. Dimulai. Yang terhormat Bapak Muhammad Adam Jerusalem, SHMT PhD, dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Wali Kota Magelang atau yang mewakili, Bupati Magelang atau yang mewakili, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Aisyah dan Ortom di wilayah Kedu, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang, Rektor beserta jajarannya, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Wilayah Kota dan Kabupaten Magelang, Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pimpinan Mitra, Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang, Kepala Badan, Lembaga, SPI, Biro, Unit, Kantor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang, dosen dan tenaga kependidikan, dan kepada seluruh tamu undangan yang hadir yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengucap basmalah bersama. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Afifah Nur Azizah, mahasiswi semester 5 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagai wujud rasa nasionalisme dan cinta tanah air, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Mars Muhammadiyah, Sang Surya.
dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Rektor oleh Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang kepada Dr. Andes Sugiono MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 517 Kep Rom 1.0 D 2024 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang masa jabatan 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu, mengangkat Dr. Lili Andriani SEMSI sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang masa jabatan 2024-2028. Kedua, keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 14 Oktober 2028. Saya ulangi. Kedua, keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 14 Oktober 2028. Ketiga, menyampaikan keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2024, Ketua Dr. Haji Agung Danarto MA, NPM 608658, Sekretaris Muhammad Sayuti MPD, MED, PhD, NPM 763796, cap ditandatangani. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang masa jabatan 2024-2028 oleh Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Dr. Lili Andriani SE MSI dan Bapak Muhammad Adam Jerusalem SHMT PhD dimohon menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk khidmat dan untuk proses pelantikan Rektor Unima dan kita saksikan bersama, maka kami mohon para hadirin semua untuk ikut berdiri. Pelantikan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saudari Dr. Lili Andriani SE MSI telah ditetapkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang masa jabatan 2024-2028. Selanjutnya mohon dijawab pertanyaan saya berikut ini. Sanggupkah saudari untuk menjalankan amanat yang diberikan dengan setulus-tulusnya dan sebaik-baiknya? Sanggup. Setelah saudari menyatakan kesanggupan, maka dipersilahkan untuk membaca janji pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dengan memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya Dr. Lili Andriani SE MSI menyatakan kesediaan dilantik sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang masa jabatan 2024-2028. Dengan ini saya berjanji bahwa dalam melaksanakan amanat Persyarikatan Muhammadiyah senantiasa bersungguh-sungguh. 1. Menjunjung tinggi petunjuk Allah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam segala kebijakan dan tindakan. 2. Mematuhi perundangan, peraturan, dan ketentuan lain yang berlaku di perguruan tinggi. 3. Berpedoman pada garis-garis persyarikatan yang tertuang dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Hikdah Perjuangan Muhammadiyah, Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 4. Menegakkan musyawarah dan mendahulukan kemaslahatan umat dalam menetapkan keputusan dan menentukan kebijakan serta selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Membina semangat kebersamaan,
keakraban, dan kerukunan dalam lingkungan kerja dan menjalin kerjasama dengan Perserikatan Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Magelang, 6 Jumadi Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 8 November 2024 Miladiah, yang menyatakan janji Dr. Lili Andriani, SE, MSI. Setelah saudari menyatakan sanggup dan telah mengucapkan janji, maka selanjutnya saya atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Jumat tanggal 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 November 2024 Miladiah menyatakan dengan resmi melantik Saudari Dr. Lili Andriani, SE, MSI sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang masa jabatan 2024-2028. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Yang melantik Masjid Litbang PP Muhammadiyah Muhammad Adam Jerusalem, yang dilantik Dr. Lili Andriani. Demikian pelantikan selesai. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Lili Andriani, SMSI. Terima kasih, kami aturkan untuk duduk kembali. Para hadirin. Penandatanganan naskah dan janji pelantikan. Dimohon untuk menjadi saksi pimpinan wilayah Muhammadiyah kepada Dr. Andes Haji Jumari, dipersilahkan. Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, masa jabatan 2024-2028, kepada Dr. Lili Andriani, SE, MSI, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni muraraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Adam Jerusalem, SHMT PhD, mewakili Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Jumari. Yang kami hormati Wali Kota Magelang yang dalam hal ini juga diwakili Bupati Magelang atau yang mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Wilayah Kota dan Kabupaten Magelang yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aisyah Urtum di wilayah Kedu dan pimpinan cabang Muhammadiyah di Kabupaten dan Kota Magelang. Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang, Bapak Sugiono, Bapak Dr. Andes Sugiono MMC, beserta seluruh jajaran, seluruh pengurus BPH, dan hadir pada hari ini juga pengurus BPH Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio, matur nuwun sangat. Beliau juga sebagai anggota Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak-bapak sesepuh, Pak Kiai Jam'an, Bapak Kiai Abu Baidah, Bapak Kiai Solihin yang sudah rawuh, beserta ibu-ibu sesepuh yang rawuh pada hari ini. Gubernur Akademi Militer dalam hal ini diwakili oleh Kolonel Infanteri Tono, matur nuwun. Para rektor ataupun yang mewakili dan pimpinan perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah dan di daerah istimewa Yogyakarta, terima kasih sudah jauh-jauh rawuh di Unima. Kemudian yang saya hormati Direktur Rumah Sakit di Kabupaten Magelang, Kabupaten di Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo dan Purworejo yang sudah rawuh pada kesempatan pagi hari ini. Ini kami undang karena memang kami sudah bekerja sama. Kami ada Fakultas Ilmu Kesehatan dan insya Allah nanti untuk pendirian Fakultas Kedokteran dan insya Allah kami sudah bermitra dengan rumah sakit di daerah Kedu. Yang kami hormati Senat Universitas Muhammadiyah Magelang, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Dekan dan jajarannya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang, Kepala Badan, Lembaga, SPI, Biro, Unit, Kepala Kantor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang, dosen, tenaga kependidikan dan perwakilan mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini, dan seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita senantiasa dalam kondisi insya Allah bahagia, sehat dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah
yang telah memberikan amanah kepada saya untuk bisa memimpin Universitas Muhammadiyah Magelang ini masa jabatan 2024-2028. Saya juga mengucapkan setinggi-tingginya terima kasih atas bimbingan dan arahan yang sudah diberikan selama ini. Serta juga kami sampaikan terima kasih atas seluruh kerjasama dan bantuan pemerintah khususnya di kabupaten dan kota, PDM, PDA, Ortom, PCM, Ortom, dan teman-teman rektor perguruan tinggi, kemudian juga mitra-mitra perbankan, rumah sakit, perusahaan dan mitra-mitra yang lain yang sudah membantu mensupport atas kerjasamanya selama ini. Bapak Ibu yang kami hormati, awal tadi saya membaca satu ayat, itu merupakan surat Al-Isra ayat 80. Ini menginspirasi saya coba sampaikan artinya. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Ini menginspirasi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan tekanan yang luar biasa dari kaum Quraisy Mekah. Kemudian harus meninggalkan hijrah ke Madinah. Tapi Allah ngeyem-yemi dengan turunnya ayat ini. Ini menjadi satu inspirasi saya ketika saya mendapatkan amanah yang luar biasa ini. Tentu tantangan juga sangat luar biasa. Ayat ini mengeyem-yemi saya untuk senantiasa tetap bertawakal kepada Allah, dan insya Allah Allah memberikan pertolongan kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tentu tantangan ini sangat luar biasa. Karena bismillah insya Allah bersama dengan seluruh sivitas akademika menjadikan universitas ini harapannya menjadi tempat yang lebih kondusif dan lebih baik. Karena sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter sebagaimana misi Muhammadiyah, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan memiliki semangat yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, serta kemanusiaan secara universal. Alhamdulillah, di masa jabatan tahun 2020, tahun 2024, berkat kerjasama seluruh sivitas akademika, Unima pada tanggal 28 Mei 2024 memperoleh status akreditasi unggul. Mohon doa dan tepuk tangannya. Ini tentu bukan pekerjaan yang ringan, tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Unima memperoleh predikat tersebut. Tentu ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang berada di SK Residunan Kedu, dan juga merupakan salah satu dari 7 perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah yang sudah memperoleh akreditasi unggul ini. Bapak Ibu yang kami hormati, masa depan Unima tentu tidak sekadar sudah memperoleh akreditasi unggul, namun banyak tantangan yang kami hadapi. Semakin dunia ini semakin mendapati lingkungan yang global, yang kompleks, kita terus-menerus bagaimana berinovasi dan meningkatkan kualitas. Oleh karena ini kita fokus merupakan satu hal yang menjadi program-program kerja atau program strategik Unima, beberapa hal yang memang harus kita kembangkan. Yang pertama dari peningkatan kualitas akademik. Tentu bagaimana memelihara unggul ini, memelihara mutu, tetap meningkatkan mutu.
continuous improvement untuk bisa memberikan kualitas layanan kepada mahasiswa semakin baik dari sisi pendidikan. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kita sedang berproses untuk mendirikan hampir 10 program studi baru. Program 5 magister yang ada di Unima yang akan dikembangkan sudah kita siapkan, insya Allah, mohon doa restunya. Program pendidikan dasar, magister pendidikan dasar, magister hukum, magister keperawatan, kemudian magister manajemen dan kewirausahaan, serta juga program-program profesi, PPG, PGSD, dan profesi yang lain. Demikian juga tidak kalah penting sekarang sedang berprogres juga adalah program pendidikan kedokteran beserta dengan profesi kedokteran. Semoga tahun ini kami bisa membuka program tersebut insya Allah. Mohon doanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu tantangan yang lain adalah internasionalisasi. Unggul bukan berarti berhenti, namun tetap melakukan continuous improvement. Tantangan ke depan tidak hanya unggul di prodi-prodi yang sudah kita miliki, namun juga akreditasi internasional menjadi tantangan kita di program-program studi yang insya Allah sudah kita proyeksikan. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan infrastruktur sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa. Sedang berproses adalah pembangunan kampus 2 Unima, Tower Unima yang 12 lantai, dan terima kasih Pak Mirza yang sudah membantu kami, matur nuwun nggih. Beliau membantu kami dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memang membantu untuk melakukan pembangunan di kampus 2. Kemudian dilanjutkan insya Allah di periode kami adalah pembangunan asrama mahasiswa di kampus 3 dan insya Allah pembangunan rumah sakit yang sudah kita rencanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu peningkatan SDM juga menjadi cermatan kami. Kualitas SDM sedang berproses, kami sudah baru memiliki 31 doktor, sedang berproses 48 doktor, dan insya Allah akan menunggu proses dokter-dokter yang lain untuk bisa lulus di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Harapannya dapat menopang dari satu sisi yaitu peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia kepada mahasiswa. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, penguatan tata kelola tentu menjadi tantangan Unima. Ini menjadi tantangan bersama bagi seluruh sivitas akademika Unima. Semoga ke depan sistem tata kelola Universitas Muhammadiyah Magelang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Tentu untuk mencapai target-target tersebut tidak saya sendiri tetapi bantuan dari seluruh sivitas akademika, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa, dan juga dibantu tentu oleh seluruh bimbingan arahan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, dari Majelis Diktilitban, dan juga dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan serta kerjasama dengan mitra-mitra Unima baru dapat mencapai tujuan yang kita harapkan tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi atas kerawan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan sekian. Nasru minallah wa fakum qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Bapak Muhammad Adam Jerusalem, SHMT PhD, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malahama ba'du. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, Kabupaten dan Kota Magelang, berikut dengan ortomnya, Ketua BPH dan anggota BPH Unitas Muhammadiyah Magelang, Forkompimda Kabupaten dan Kota Magelang, yang kami hormati, pula para rektor PTMA yang kami lihat di sini ada UM Purworejo, kemudian UMPP, ITESA, kemudian UM Gombong, kemudian UNISA, dan yang lain mungkin karena silau dari sini. Bapak-bapak para tamu undangan, mitra strategis dari Unima, bank, dan berbagai macam institusi lainnya, serta hadirin semuanya, dosen tendik dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Magelang. Alhamdulillah kita hari ini sudah melangsungkan prosesi pelantikan Rektor Unima. Pertama, selamat kepada Dr. Lili untuk bisa kembali memimpin Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga ke depan lebih baik dan baik lagi. Amanat ini biasanya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, ini ada titipan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, nanti beberapa akan kami sampaikan karena disposisikan kepada kami dari Majelis Dikti Litbang. Universitas Muhammadiyah Magelang berarti ada 3 kata di situ: Universitas, Muhammadiyah, dan Magelang. Kalau kemudian kita melihat atau membaca kata universitas, saya teringat pada satu catatan sejarah Persyarikatan Muhammadiyah di tahun 1920, di tanggal 17 Juni malam hari, Kiai Dahlan melakukan rapat dengan bahagian-bahagian yang ada di sana. Kalau sekarang majelis ya, kalau dulu bahagian. Salah satu bahagian yang sudah ada itu adalah bahagian sekolahan. Sekarang barangkali identik dengan majelis Dikdasmen dan Majelis Dikti Litbang. Kiai Haji Hisham sebagai ketua bahagian sekolahan, ketika setelah prosesi pelantikan, kemudian rapat, diminta oleh Kiai Dahlan untuk melakukan apa yang mau dikerjakan oleh bahagian sekolahan itu. Dalam catatannya Kiai Suja, Kiai Hisham itu dalam pidatonya menyampaikan visi misi sebagai ketua bahagian sekolahan Hufbestur Muhammadiyah. Dalam kalimatnya kurang lebih begini, saya baca saja. Saya akan membawa kawan-kawan kita pengurus bahagian sekolahan berusaha memajukan pendidikan dan pengajaran sampai dapat menegakkan gedung Universitas Muhammadiyah yang megah dan mencetak sarjana-sarjana Islam dan maha guru Muhammadiyah guna kepentingan umat Islam pada umumnya dan Muhammadiyah pada khususnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, itu tahun 1920, 17 Juni di malam hari. Begitu jauh pandangan Kiai Hisham, murid dari Kiai Dahlan, yang pada waktu itu belum ada universitas negeri sekalipun yang
dimiliki oleh Republik ini. Tetapi Kiai Hisham sudah menancapkan mimpinya itu suatu saat one day Muhammadiyah harus punya universitas. Maka 43 tahun kemudian di tahun 1963 Muhammadiyah punya perguruan tinggi, meskipun bentuknya belum universitas. Nah, ini kita sekarang ini di dalam gedung ini di Universitas Muhammadiyah Magelang, satu dari 163 perguruan tinggi Muhammadiyah, satu dari 92 atau 93 karena barusan ada Universitas Muhammadiyah Asahan, satu dari 93 universitas perguruan tinggi yang berbentuk universitas yang dimiliki oleh persyarikatan ini. Jadi Bu Rektor, kita semua, kami yang ada di bahagian sekolahan atau majelis dikti, mari kita tuntaskan apa yang dimimpikan oleh Kiai Hisham itu. Kalau Kiai Hisham tahun 1920 saja memimpikan punya universitas yang zaman waktu itu infrastruktur enggak ada, infrastruktur enggak lengkap, apalagi infrastruktur listrik pun barangkali juga biar pet atau malah mungkin enggak ada, masih pakai teplok gitu ya. Mimpi-mimpi itu sedemikian jauh ke depannya. Oleh karenanya, monggo Rektor, apa mimpi jauh ke depannya Unima untuk di beberapa puluh ratus tahun yang akan datang. Dari apa yang disampaikan oleh Kiai Hisham tadi, setidaknya ya kita bisa melihat beberapa hal ya, diksinya begitu kuat saya pikir. Saya baca lagi yang tadi ya. Kemudian saya akan membawa kawan-kawan kita pengurus bahagian sekolahan untuk berusaha memajukan pendidikan dan pengajaran. Diksi yang disampaikan adalah memajukan pendidikan dan pengajaran. Kemudian Siti Bariyah yang salah satu tokoh Muhammadiyah dan Aisyah yang namanya juga diabadikan dalam beberapa gedung ya, terutama mungkin di gedungnya Unisait ya. Siti Bariyah menyampaikan maksud dari Kiai Hisham itu memajukan pendidikan dan pengajaran itu dengan kalimat yang tak kalah luar biasanya. Jadi yang dimaksud memajukan pendidikan pengajaran menurut Siti Bariyah itu tafsirnya adalah menurut peraturan dan cara mengajar sesuai dengan kemajuan zamannya. Jadi Siti Bariyah pun melihat, jadi para founding fathers dan founding mothers, kalau Pak Amin itu menyampaikan kita ya harus senantiasa adaptasi terhadap berbagai macam kemajuan zaman, teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan yang ada, ya harus senantiasa kita update. Di sini ada prodi-prodi kependidikan bukan? Nah, maka harus senantiasa mengintrodusir bagaimana teknologi-teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan yang terbaru, kemudian didiseminasikan ke prodi-prodi yang lain sehingga tata cara, model, metode pembelajarannya juga semakin bertambah, tidak hanya STAD, kemudian jigsaw dan seterusnya. Barangkali kita harus temukan metode-metode pembelajaran yang baru. Ya kata Ali bin Abi Thalib, ya, kita diminta untuk berdakwah ya sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, anak sekarang milenial, Gen Z tentu beda juga bagaimana cara menangkap maupun mempelajari. Yang kedua dari yang disampaikan Kiai Hisham itu terkait dengan impian mendirikan universitas. Alhamdulillah, sekarang sudah ada 163 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. 10 diantaranya punya Aisyah. 10 diantaranya punya Aisyah, yang Muhammadiyah berarti 153. 91 yang dipunyai oleh
Muhammadiyah itu berbentuk universitas Muhammadiyah dan Aisyah. Alhamdulillah. Jadi bentuk universitas ini, Bu Rektor, Bapak Ibu sekalian, dosen dan tendik, mari kita pahami sebagai satu bentuk yang paling paripurna dari satu bentuk perguruan tinggi ini. Sehingga tata kelola, cara mengelolanya juga harus advance, tidak seperti kita mengelola akademi, tidak seperti mengelola sekolah tinggi atau politeknik, institut sekalipun. Oleh karenanya seluruh yang ada pada universitas ini monggo untuk bisa disatukan. Kita ada berapa ratus dosen tendik, semuanya punya ide-ide yang unik, cemerlang, bahkan mungkin nyeleneh, terkait juga dengan karakternya masing-masing. Tetapi itu bisa menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk bisa membuat Unima ini melesat lebih jauh. Unima luar biasa, ini satu dari sekian PTMA kita yang sudah terakreditasi unggul. Ada 18 FK, berarti 12 ya. Ada 12 PTMA kita, berarti kan masih sedikit secara persentase. Kalau dibandingkan 163 perguruan tinggi itu. Satu dari 12 PTMA kita yang terakreditasi unggul. Ya. Jadi ini suatu capaian yang luar biasa dari Unima, oleh karenanya mohon untuk senantiasa ditingkatkan dari segala macam aspek catur dharma yang menjadi kewajiban kita. Di kalimat seterusnya Kiai Hisham menyampaikan ingin mencetak sarjana-sarjana dan guru, maha guru bahasanya. Barangkali kalau kita kontekstualisasikan sekarang ya mencetak guru besar. Sudah berapa banyak pertanyaannya guru besar yang dicetak oleh Unima? Di usianya ke berapa ini sekarang Unima? 60. Kiai Hisham memimpikan mencetak maha guru, mencetak sarjana dan maha guru. Zaman segitu kalimat maha gurunya itu loh yang saya lihat luar biasa. Mencetak sarjana dan maha guru, guru besar tahun 1920. Jadi kita bisa mengambil inspirasi dari Kiai Hisham ini, tentu dengan yang lain Kiai Dahlan dan seterusnya, bahwa menjadi pemimpin itu ya memang pemikirannya harus jauh ke depan, tidak hanya 1 meter ke depan, 1 bulan, 1 periode ini, tetapi harus jauh lebih berpandangan jauh ke depan. Monggo untuk mewujudkan semakin menambah jumlah maha guru, mewujudkan pesan dari atau wasiat dari Kiai Hisham itu, ya kita upayakan Bu Rektor untuk bisa membuat langkah-langkah strategis, masif dan terstruktur, ya terstruktur TMS terstruktur masif strategis ya, tapi hal yang positif ya, bukan TMS waktu kemarin tuh Pilpres atau apa gitu ya. Jadi terstruktur masif strategis sehingga jumlah guru besar yang ada itu semakin banyak. Kalau mencetak sarjana-sarjana ya sudah menjadi pekerjaan kita day by day, mencetak sarjana keperawatan, sarjana pendidikan, sarjana ini itu yang ada di dalam Unima ini. Ya, tugas kita meningkatkan kualitas para sarjana dan meningkatkan jumlah yang kita hasilkan. Tetapi di samping itu mohon juga diingat wasiat dari Kiai Hisham, kita harus juga mencetak maha guru besar kita. Kemudian di akhir kalimatnya beliau juga menyampaikan bahwa upaya itu untuk kepentingan Muhammadiyah dan umat Islam, umat secara keseluruhan. Kepentingan Muhammadiyah maksudnya bahwa apa yang kita hasilkan di pergerakan kita di proses pembelajaran ini
supaya juga bisa menjadi supplier kader persyarikatan untuk ke umat, kebangsaan, dan yang lain kemasyarakatan. Kita juga semoga bisa menghasilkan para kader-kader, para kader umat, kader bangsa, yang kemudian pada hari ini kita bisa melihat para kader Muhammadiyah ada pada menduduki jabatan-jabatan strategis di pusat, daerah maupun di manapun. Ya, di dalam kabinet kita alhamdulillah bersyukur ada banyak kader-kader kita juga. Inilah hal yang disampaikan oleh Kiai Hisham ketika memulai menjalankan sebagai ketua bahagian sekolahan Hufbus Dur Muhammadiyah. Kata yang kedua itu habis universitas kemudian Muhammadiyah. Nah, untuk yang ini saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat saja, bahwa dalam amanatnya pimpinan pusat Muhammadiyah, Bu Rektor, mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi di janji pelantikan sudah dibaca bahwa segala keputusan, kemudian kebijakan, ya, harus kemudian bersumber ataupun terinspirasi dari filosofi gerakan Muhammadiyah yang memang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pimpinan pusat Muhammadiyah merupakan pimpinan tertinggi yang memimpin Persyarikatan Muhammadiyah dan ditetapkan oleh Muktamar. Oleh karenanya apapun yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, sebagaimana tadi lagu Sang Surya, Sami'na wa atokna, apa yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ya kita patuhi dan kemudian kita laksanakan dengan setulus-tulusnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, sebagaimana tadi janji pelantikan, dan kemudian itu pun mewakili dari entitas semua yang ada di Unima, maka dosen, pendik, ya, semuanya juga harus tunduk patuh untuk ikut dalam satu tali garis yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai pengelola Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bertugas untuk satu, menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua, Bu Rektor, mengamalkan, mengembangkan, menciptakan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Nah, dalam penyelenggaraannya sebagaimana tadi juga sudah dibacakan di janji pelantikan, ada kebijakan umum yang sudah ditentukan oleh pimpinan pusat melalui pedoman PTM, kemudian ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Majelis Dikti Litbang, mohon untuk bisa diikuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian poin yang kelima, amanat dari pimpinan pusat Muhammadiyah, kami membacakan saja bahwa dalam hal pengawasan maupun akreditasi ini mengikuti ketentuan yang ada di pemerintahan, akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT ataupun LAM terkait untuk bisa dicermati, jangan sampai nanti kita terlambat akreditasi ataupun turun akreditasi atau hal-hal yang lain. Termasuk kemudian dalam hal pengawasan nanti akan dilakukan oleh kami dari Majelis Dikti Litbang pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, kata yang ketiga Universitas Muhammadiyah, kemudian yang ketiga adalah Magelang.
Jadi sejarawan Reclef tahun 2005 itu mengulik ya di tahun zaman kolonial itu, tahun 1900-an pemerintah kolonial Belanda itu telah memiliki 3 sekolah para kepala, Hoofdenscholen. 3 sekolah para kepala itu letaknya ada di Bandung, kemudian di Probolinggo, dan yang ketiga itu di Magelang. Saya tidak tahu kenapa pemerintah kolonial Belanda waktu itu menempatkan kota Magelang ini sebagai sekolah para kepala. Barangkali mungkin geografis, sosiologisnya, atau apa. Nah, ini Magelang, tempat kita berada saat ini, Bu Rektor, Bapak Ibu sekalian, ya kita sebagai inspirasi dan semangat saja menjadi salah satu kota yang memang secara desain dari dulu pendidikannya maju, atau sebagai, kalau tadi itu sekolah para kepala yang menjadi kawah candra di mukanya untuk pendidikan. Oleh karenanya Unima ke depan kami harapkan juga tidak hanya berpikir untuk Unimanya sendiri, untuk Magelangnya sendiri. Dalam konteks kami di majelis, ketika PTM itu terakreditasi masih C atau baik kalau sekarang, yaitu masih memikirkan survival, berpikir kita bagaimana hidup. Menghidupi sendiri saja mungkin sudah sulit, atau kemudian terengah-engah. Akreditasi yang B barangkali memikirkan bagaimana pengembangan ekspansi dan seterusnya, sudah mulai. B dengan mahasiswa di atas 10.000, kan kita baru 12 tadi yang terakreditasi A. Mahasiswa dengan 10.000 ke atas, B sudah bisa untuk ekspansif program-programnya. Kemudian yang ke A, tingkat akreditasi yang A ini di samping ekspansif kemudian juga harus membantu adik-adiknya yang masih A, masih baik dan baik sekali, masih C dan B. Oleh karenanya kami mengharapkan juga ya, dari Majelis Dikti Litbang, program-program Unima itu juga bisa menyentuh ke PTM-PTM sekitar saja dulu, Bu Rektor. Sekitar saja yang masih perlu dibantu. Ta'awun tidak harus berupa pembiayaan atau permodalan atau pendanaan. Ta'awun itu bisa juga dengan cara ta'awun program. Ketika ada program penelitian internal di sini, tolong mungkin Stikes Wonosobo bisa ditarik. Sama-sama punya, di sini ada farmasi ya, sama-sama punya farmasi. Jadi ada penelitian, kemudian ditariklah satu sana, publikasinya juga. Kemudian di bawahnya lagi sedikit ada Akademi Kesehatan Muhammadiyah Tulungagung, tolong juga bisa ditarik, dirangkul. Kemudian ke PTM yang lain yang masih belum unggul. Karena dalam perspektif majelis ketika sudah unggul, ya maka harus bisa menarik, menolong yang lain gitu. Jadi ta'awun tidak harus selalu dengan dana juga oke, tetapi juga dengan joint program saya pikir itu sudah sangat mengangkat mereka, sehingga ketika akreditasi datang pada masanya, kemudian mereka sudah punya titian-titian kinerja untuk akreditasi. Dan juga tolong dibantu akreditasi teman-teman dari PTM tadi itu, Bu Rektor mungkin bisa dicek kapan mereka prodi ini selesai, habis daluarsanya, APT-nya sudah atau belum. Ketika rapat akreditasi di internal Unima, mereka juga sekaligus diundang supaya tahu juga bagaimana cara dan seterusnya. Mari kita berjejaring, kekuatan Muhammadiyah ada pada jejaringnya. Oleh karenanya tugas Bu Rektor sebagai rektor di Universitas Muhammadiyah yang terakreditasi unggul itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi sudah harus berimbas. Ada pengimbasan di
kepada PTM-PTM yang lain. Kiranya demikian menuntaskan prosesi pelantikan ini, menyampaikan amanat pimpinan pusat Muhammadiyah yang didisposisikan kepada kami, Masjid Dikti Litbang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat pada Bu Rektor, selamat pada Unima, semuanya. Mari kita melangkah jauh ke depan dengan bersinergi, harmonisasi internal maupun ke eksternal. Tanpa itu semua maka mustahil kita bisa akseleratif dengan cepat. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Andi Trianto SEI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita tundukkan hati, tundukkan pandangan, menengadahkan tangan, mudah-mudahan Allah mengijabahi apa yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa adhimil sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'ai wa khairal najahi wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal sawabi wa khairal hayati wa khairal mamati wa sabbitnana wa saqil mawazinana wa haqqik imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atana wa nas'alukal ula minal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan sebaik-baik permohonan, sebaik-baik doa, sebaik-baik keberhasilan, sebaik-baik amal perbuatan, sebaik-baiknya pahala, sebaik-baiknya kehidupan, dan sebaik-baiknya nanti di kematian. Tetaplah bersama kami ya Allah, dan perberatkanlah timbangan amal kebaikan kami. Kokohkanlah keimanan kami, tinggikanlah derajat kami. Terimalah ibadah-ibadah kami, ampunilah dosa kesalahan kami, dan kami memohon kepadamu ya Allah untuk mendapatkan tingkatan tertinggi di dalam surga kelak. Allahumma aslih wulata umuruna waffiqhum lima fihi salahuhum wassalahul islam wal muslimin. Allahumma ainhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su' wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khair wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin fi kulli makan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang baik,
Berikanlah taufik kepada pemimpin kami untuk bisa melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jauhkanlah pemimpin kami dari orang-orang yang buruk dan orang-orang yang merusak. Dekatkanlah pemimpin kami dengan orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin orang yang baik dimanapun mereka berada. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Rabb kami, masukkanlah kami ke tempat dengan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkanlah kami dengan cara yang benar. Berikanlah kepada kami dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati kami dari cahaya Islam setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Limpahkanlah keimanan kepada kami dari sisimu. Allahumma la sahla illa ma ja'altah sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau buat mudah, dan ketika Engkau jadikan sebuah kesedihan atau kesulitan pasti akan menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami dari rahmat dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami menyatu untuk membesarkan Universitas Muhammadiyah Magelang yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pemberian selamat kepada Rektor didampingi keluarga dimohon menempatkan diri. Diawali dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dilanjutkan dengan Forkompimda dan para tamu undangan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Dikti Litbang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Wali Kota dan Bupati Magelang, Forkompimda, Badan Pembina Harian dan segenap tamu undangan, disilahkan untuk menuju ruang diskusi tepatnya di samping gedung auditorium, tepatnya di ruang B11 sampai B13, melalui pintu keluar sisi kiri auditorium.